Siapa
Tuhan sampaikan apa yang diisi hati. Bukan belajar dan belajar hadapi kenyataan yang ada sekarang. Kami tetap dapat sebagai hamba-hamba yang setia dan menyenangkan hati. Berapa atas kami semua. Doa pengertian atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kalau saya untuk menyampaikan berita firman Tuhan di tengah-tengah keluarga besar Tuhan GPDI Jakarta. Kita akan baca dalam surat Roma pasal yang 13. Roma pasal 13. Saya akan bacakan ayat 8 sampai ayat 14, yaitu tentang kasih adalah kenapa hukum Taurat. Roma pasal 13 ayat 8 sampai ayat 14. Saya bacakan buat saudara supaya bisa ikuti dalam Alkitab saudara atau Dewan Boksiat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini kami lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah habis siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pura-pura, pesta-pora, dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan irian, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Begitu, itulah bacaan yang kita sudah baca dari surat Roma pasal 13. Jadi kita bersyukur kalau dari ayat 8 sampai ayat yang ke-10 kita mengerti semuanya itu sudah hidup dalam kasih. Sebab itulah kita bersyukur semuanya ada kalau kita masih bisa dan mampu melayani sampai saat ini. Itu adalah karena kasih Tuhan bagi kita semua. Kita sebagai hamba-hambanya dipercayakan. Walaupun kita tahu banyak hal-hal mungkin jika kita katakan tidak betul, tapi Tuhan tahu kita masih dimampukan untuk dapat melakukan pekerjaan pelayanan yang mulia ini. Nah, di sini kita diingatkan tentang waktu. Katakan dalam ayat yang ke-11, hal ini yang kamu harus lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Kita sudah menikmati, kita sudah merasakan bagaimana keadaan waktu sekarang. Begitu banyak keadaan-keadaan yang menantang, begitu banyak keadaan-keadaan yang mau
mempercaya iman kita. Tadi ketika kamu mengetahui waktu sekarang ini, yaitu saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Jadi disinilah melihat keadaan atau waktu yang kita sedang jalani, kita diingatkan untuk menjadi bangun, sadar, menjadi terjaga. Jangan sampai kita dalam keadaan keluarga demikian lalu kita ikutan dalam keadaan yang tidur. Tapi justru disinilah terlebih kita sebagai hamba Tuhan, orang yang dipercayakan untuk membangunkan jemaat. Kalau kita hamba Tuhan sampai tertidur, sampai kita juga jadi lengah, maka akan terjadi banyak hal yang jadi. Kadang-kadang akan jadi sangat parah sekali. Ketika dikatakan kita di sini harus bangun, kita harus siap oleh kita. Memang tidak gampang disiapkan. Terlebih di tengah hidup banyaknya kesibukan, kegiatan yang ada seringkali membawa kita jadi lalai. Hal-hal yang utama, hal yang seharusnya kita jaga, seringkali terabaikan. Sebab itu saya katakan Tuhan tolong kita semua, supaya kita semua mengetahui hal ini. Lalu jangan sampai kita dalam keadaan yang demikian. Tapi kita harus membangunkan diri kita harus menyadarkan diri kita. Karena kita tahu inilah waktunya untuk kita bangun. Kita harus bangun. Karena dikatakan keselamatan Tuhan lebih dekat bagi kita daripada waktu kita berjaya. Jadi inilah waktu. Jadi kita jangan sampai menjadi yang bersantai-santai lagi. Kita harus membangunkan diri kita untuk kita mampu membangunkan. Di Tuhan tadi pemimpin dia sudah mengajak kita dengan caranya, dengan laganya. Mungkin dia bisa mengikuti apa yang kita lihat. Tapi itulah jadinya John panggil dengan semangat. Lain kalau saya tidak bisa seperti itu. Tapi kepercayaan Tuhan ada pada kita masing-masing untuk melakukan. Jadi sekolah kita ajak kita bangun. Mari kita bangun, kita tetap bersemangat. Kedua itulah waktunya untuk kita melakukan hal-hal ini. Ada dikatakan itu sudah sah. Jadi saya ada dikatakan hati dan doa. Ada yang tidak melakukan banyak hal yang kita bisa terjadi. Suasana juga kali ada membawakan dalam keadaan suasana rumah tangga, dan suasana dalam pelayanan, dan suasana bagi kita tercatat ada kata kita sendiri kalau kita membiarkan diri kita bisa pikirannya digoncangkan, pikirannya selalu diikuti oleh suasana yang tidak baik. Perlunya kita menyadarkan diri. Jadi kita supaya kalau kita sudah memilih bahwa kita dalam satu keadaan yang tidak baik, dan kita terus hidup dan tidak baik, enak. Kita jadi terbuat dalam keadaan yang tidak baik. Tapi ini tidak dalam kesalahan. Tapi ini tidak dalam kesalahan. Tapi karena sudah terlanjur kita juga ini satu hal yang harus kita lakukan betul waktu karena kita berbanyak waktu seperti kita usahakan untuk dikatakan kita jadi kita ada lebih tahu yang ditanggung yang ditunduk
Kita lagi. Kalau kita dia akan jadi mulia. Kita termasuk jatuh. Jangan sampai kita dalam itu pada membuat kita terus dalam terprosok seperti tadi. Jadi sebuah perbuatan kegagalan. Marilah kita hidup dengan sopan. Kita melakukan pribadi kita sebagai pribadi yang dan saya berfungsi karena wajib kita untuk beriman maka jadi belajar hidup dengan apa kita dapat kita diberkati berikan apa yang kita bukan saya menentukan bukan tapi itu jadi kita belajar hidup baik-baik saja supaya setiap